Di sini saya beserta teman saya ingin mempresentasikan hasil tugas Project Based Learning Statistika Probabilitas dengan judul membandingkan efektivitas beberapa jenis diet pada berat badan menggunakan uji ANOVA. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan dan kebugaran, penurunan berat badan menjadi tujuan yang diinginkan oleh banyak individu. Namun di tengah melimpahnya informasi tentang berbagai jenis diet yang tersebar luas, ada kebingungan yang seringkali muncul tentang mana yang merupakan pendekatan diet yang paling efektif. Dari diet rendah karbohidrat hingga diet Mediterania, dari pola makan tinggi protein hingga vegan. Pasar diet dipenuhi dengan beragam opsi yang menjanjikan, hasil yang sama-sama menggiurkan. Namun, di balik klaim-klaim tersebut, terdapat kebutuhan mendesak dan penelitian ilmiah yang objektif dan mendalam untuk mengevaluasi dan membandingkan aktivitas berbagai jenis diet dalam menurunkan berat badan. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama ada apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penurunan berat badan di antara beberapa jenis diet yang berbeda. Yang kedua, ada jenis diet manakah yang paling efektif dalam menurunkan berat badan berdasarkan hasil uji ANOVA. Yang ketiga, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi hasil penurunan berat badan selain jenis diet yang diterapkan. Kemudian ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis dan membandingkan perbedaan penurunan berat badan yang signifikan di antara beberapa jenis diet yang berbeda. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan jenis diet yang paling efektif dalam menurunkan berat badan berdasarkan hasil analisis statistik. Yang ketiga, menginvestigasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi penurunan berat badan selain dari jenis diet yang diterapkan, seperti aktivitas fisik, usia, dan kondisi kesehatan awal. Manfaat dari penelitian. Yang pertama ada manfaat praktis, yang kedua ada manfaat teoritis. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep diet dan jenis-jenis diet. 1. Diet normal adalah mengatur pola makan seimbang yang dikonsumsi secara teratur setiap hari. Terdiri dari semua elemen makanan yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh tetap sehat dan memperbanyak aktivitas olahraga. Yang kedua, diet tidak lazim adalah penurunan berat badan menggunakan cara-cara yang mengabaikan akal sehat, seperti membuat diri kelaparan atau melewatkan waktu makanan dengan sengaja, penggunaan obat penurun berat badan, dan obat pencahar. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh diet terhadap berat badan. Penelitian dilakukan oleh Corazon Hanna Dumaira pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara diet rendah kalori seimbang dan diet rendah karbohidrat dalam menurunkan berat badan. Hasil uji statistik t-test menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua jenis diet tersebut. Temuan ini menekankan bahwa baik diet rendah kalori seimbang maupun diet rendah karbohidrat dapat efektif dalam menurunkan berat badan, namun tidak ada satupun yang secara statistik lebih unggul dalam hal efikasi penurunan berat badan. Kemudian ketiga, dasar teori distribusi normal. Distribusi normal digunakan dalam analisis data untuk menentukan apa yang dapat diharapkan dengan asumsi-asumsi yang dibuat benar. Distribusi ini membantu dalam menghitungkan error measurement, tinggi badan, tekanan darah, dan penjabaran nilai IQ. Distribusi normal digunakan dalam pengukuran untuk menentukan rata-rata dan simpangan baku suatu data. Distribusi ini membantu dalam menentukan parameter populasi dari suatu data secara keseluruhan. Distribusi normal adalah suatu distribusi teoritis yang penting dalam statistika dan digunakan dalam berbagai analisis data, dan pengukuran distribusi ini memiliki beberapa sifat penting seperti simetris, bentuk ganta, dan parameter mean dan simpang baku yang membantu dalam memprediksi perilaku data yang diukur. Lalu ada penggunaan data sekunder dalam penelitian. Penggunaan data sekunder dalam penelitian sangat penting dan berguna, terutama dalam konteks penelitian yang memerlukan analisis yang mendalam dengan sumber daya yang terbatas. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain, tetapi memiliki relevansi dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan saat ini. Sumber data sekunder dapat ditemukan di berbagai jenis tempat seperti internet, perpustakaan, laporan bisnis, produk media massa, dan statistik pemerintah. Misal penelitian yang berjudul membandingkan efektivitas berbagai jenis diet
pada berat badan menggunakan uji ANOVA memanfaatkan data sekunder untuk menganalisis efektivitas berbagai jenis diet. Penelitian terdahulu. Penelitian mengenai efektivitas berbagai jenis diet dalam menurunkan berat badan telah banyak dilakukan. Mengingat obesitas adalah masalah kesehatan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, berbagai jenis diet seperti diet rendah karbohidrat, OCD, dan diet rendah lemak, LVD, telah diusulkan sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah obesitas. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan wawasan yang berharga mengenai efektivitas dan dampak dari diet-diet ini pada berat badan dan komposisi tubuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati Nuraziza dengan NIM 642200939. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Metodologi penelitian. A. Desain penelitian. Desain penelitian untuk membandingkan efektivitas beberapa jenis diet pada berat badan menggunakan uji ANOVA merupakan penelitian observasional yang menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini, tidak ada intervensi langsung yang dilakukan terhadap subjek. Sebaliknya, peneliti akan menganalisis data yang sudah ada dari studi sebelumnya yang menginvestigasi efek berbagai jenis diet terhadap berat badan. B. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder untuk penelitian ini dapat berasal dari berbagai studi sebelumnya yang telah menginvestigasi efek berbagai jenis diet terhadap berat badan. Data ini mungkin diperoleh dari literatur ilmiah, basis data kesehatan publik, atau penelitian klinis yang relevan. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari organisasi kesehatan yang memiliki data terkait dengan efektivitas diet dalam pengelolaan berat badan. C. Kriteria seleksi data. Kriteria seleksi data untuk penelitian ini akan mencakup variabel yang relevan dengan penelitian, seperti jenis diet yang diterapkan, perubahan berat badan, demografi subjek, dan faktor-faktor kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas diet. Data yang dipilih harus memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan tujuan penelitian, serta memenuhi syarat untuk analisis statistik yang direncanakan. D. Teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder untuk penelitian ini akan melibatkan pencarian literatur ilmiah yang relevan, akses ke basis data kesehatan publik, dan pengumpulan data dari sumber-sumber lain yang memuat informasi tentang efektivitas diet dalam menurunkan berat badan. Penggunaan teknik pencairan yang cermat dan sistematis akan membantu peneliti mengidentifikasi data yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk penelitian. Hasil penelitian. 1. Perhitungan Z-score. A. Penelitian Z-score dihitung untuk melihat seberapa jauh perubahan berat badan individu pada hari ke-14 dari rata-rata populasi dalam satuan deviasi standar. Berikut adalah perhitungan Z-score untuk berbagai individu. Klien atau sampel. 1. Perubahan berat badan hari 14. Minus 2,5, Z-score 0,644. 2. Minus 3,0, minus 1,502. 3. Minus 2,5, 0,644. 4. Minus 3,0, minus 1,502. 5. Minus 2,5, 0,644. B. Penelitian 2. Kelompok perlakuan. Rata-rata mean 1,113, standar deviasi 0,042, nilai data 1,13, Z 1,13 dikurang 1,113 dibagi 0,042. Z sama dengan 0,017 dibagi 0,042 sama dengan 0,405. 2. Interpretasi Z-score. A. Penelitian 1. 1. Z-score sama dengan 0, nilai individu sama dengan rata-rata populasi. 2. Z-score lebih besar dari 0, nilai individu di atas rata-rata populasi. Penurunan berat badan lebih besar dari rata-rata. 3. Z-score lebih kecil dari 0, nilai individu di bawah rata-rata populasi. Penurunan berat badan lebih kecil dari rata-rata. Dari hasil Z-score di atas,
kita dapat melihat bahwa klien 1 dan 3 memiliki Z-score 0,644 yang berarti penurunan berat badan mereka lebih besar dari rata-rata populasi. Klien 2 dan 4 memiliki Z-score minus 1,502 yang berarti penurunan berat badan mereka lebih kecil dari rata-rata populasi. Dengan demikian, Z-score memberikan cara standar untuk membandingkan penurunan berat badan di antara individu dan fase yang berbeda, serta memungkinkan analisis statistik lebih lanjut untuk menguji efektivitas diet short batch. Penelitian ini menunjukkan bahwa diet short batch efektif dalam menurunkan berat badan, IMT dan PLT pada klien My Meal Catering dengan perubahan yang signifikan pada hari ke-14 dan ke-28. B. Penelitian 2. Kelompok perlakuan. Z-score sama dengan 0,405. Interpretasi penurunan berat badan sebesar 1,13 kg adalah sekitar 0,405. Standar deviasi di atas rata-rata kelompok perlakuan. Ini menunjukkan bahwa nilai tersebut berada sedikit di atas rata-rata penurunan berat badan dalam kelompok ini. Kelompok kontrol. Z-score sama dengan 0. Interpretasi penurunan berat badan sebesar 0,58 kg adalah sama dengan rata-rata penurunan berat badan kelompok kontrol. Ini menunjukkan bahwa nilai tersebut berada tepat pada rata-rata penurunan berat badan dalam kelompok ini. Penutup. A. Kesimpulan. Pentingnya distribusi normal dalam analisis statistik menjadi terlihat dari hasil uji normalitas yang dilakukan dalam kedua penelitian. Distribusi normal memungkinkan penggunaan metode statistik parametrik seperti ANOVA yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan efektivitas diet antara kelompok. Selain itu, analisis karakteristik subjek penelitian pada kedua kelompok memberikan konteks yang penting dalam menafsirkan hasil efektivitas diet. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan dapat mengaruhi hasil dan harus dipertimbangkan secara keseluruhan. Perbedaan efektivitas diet antara kedua kelompok juga dapat dilihat melalui hasil perhitungan Z-score. Dari sini kita dapat memahami apakah perbedaan antara kedua kelompok signifikan secara statistik dalam hal penurunan berat badan. B. Saran. Untuk pihak yang terlibat dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk peningkatan kualitas dan relevansi penelitian di masa mendatang. 1. Perluasan variabel. Pertimbangkan untuk memperluas variabel yang diamati dalam penelitian. Selain berat badan, indeks massa tubuh, dan persentase lemak tubuh, faktor-faktor lain seperti tingkat energi, kesehatan jantung, atau kualitas tidur dapat menjadi tambahan yang bernilai dalam mengevaluasi efektivitas diet. 2. Pengumpulan data primer. Mengingat pentingnya data primer dalam penelitian, saran ini menggarisbawahi kebutuhan untuk memperoleh lebih banyak data langsung dari peserta. Penggunaan kuesioner yang lebih komprehensif atau pengukuran langsung seperti tingkat aktivitas fisik atau biomarker biokimia dapat memberikan wawasan yang lebih dalam. 3. Kontrol lebih ketat. Untuk meminimalkan bias dan memastikan validitas hasil, penting untuk meningkatkan kontrol terhadap faktor-faktor yang tidak relevan. Ini bisa dilakukan melalui desain studi yang lebih ketat, penentuan kriteria inklusi dan eksklusi yang lebih spesifik, atau pemilihan kelompok kontrol yang lebih sesuai. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.